Desain manusia itu seperti ini, ini ya. Sebaik-baiknya orang ada potensi jahat dalam dirinya yang belum terstimulasi. Sejahat-jahatnya orang ada kebaikan di dalam dirinya. Yang ini kalau kita sentuh terus ini mau besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita berjumpa dengan saya Arif Rahutomo atau Arif RH dalam rekaman video iseng Reborn. Cie. Ya, teman-teman, pada video kali ini saya ingin membahas satu tema yang sudah beberapa kali sih ditanyakan ya. Tapi yang memicu saya membuat pertanyaan salah seorang subscriber di video sebelum ini tentang Indonesia kenapa kok sulit maju gitu. Saya tidak akan membahas sama persis dengan itu, tapi nyerempet dan menjawab itu. Jadi tema yang akan saya bahas adalah, benarkah Indonesia itu kepengen maju? Atau benarkah kita semua ini ingin Indonesia maju? Tentunya pertama kali kita harus mendefinisikan dulu kata maju itu kayak apa. Nah, kalau sulit kita mendefinisikan kata maju itu kayak apa, maka kita bisa ambil referensi, sebutkanlah negara-negara maju. Mungkin Anda akan menunjuk yang terdekat Singapura ya. Kemudian negara-negara di Eropa, Jerman, Belanda gitu ya, negara-negara maju. Mungkin Anda nggak setuju dengan kriteria itu, tapi ya untuk mempermudah, kita jadikan itu sebagai satu acuan, sebagai referensi. Atau misalnya kalau dalam hal religi, contohnya ya, yang Islam nih, misalnya Indonesia kan mayoritas Islam, ya berarti Arab gitu kan, kiblatnya. Nah, pertanyaannya, bisa nggak sih kita itu menjadi negara maju? Nah, kalau saya, pertanyaannya tuh bukan masalah bisa atau tidak, mau atau tidak. Dan saya melihat, kita nggak mau gitu loh. Mau contoh? Yuk. Anda bisa perhatikan betapa mudahnya orang-orang di Indonesia mencari nafkah dengan cara berjualan. Misal, Anda bikin apa ya? Jualan mendoan pinggir jalan, ya kan? Anda jualan gorengan. Anda bikin angkringan. Itu sedemikian mudahnya Anda membuka lapak di mana Anda langsung bikin dagangan, atau kalau Anda misalnya punya bangunan, Anda langsung bikin aja dan sebagainya dan sebagainya. Sedemikian mudahnya. Anda ya silahkan contohnya ke Belgia. Ya. Belanda. Coba Anda cross check kata-kata saya, karena saya pernah muter-muter di belahan Eropa itu sekitar 1,5 bulan. Jadi cukup tahu. Beberapa teman kami yang buka resto di sana itu cerita sulit di sini. Pertama, Anda itu standar makanannya kayak apa dulu. Jadi perlindungan konsumen di sana luar biasa. Nah, salah satu yang lain, pernah ada satu rekan kami yang katakanlah standar makanan dan sebagainya oke, dari bahan-bahan oke, tapi belum di ACC gara-gara satu hal. Anda tahu apa? Dapur dengan ruangan di luar dapur ya, dengan etalase, dengan kasir, dengan ruang makan, itu belum memenuhi syarat. Kenapa? Karena pintu yang membatasi dapur dengan ruangan yang non dapur itu harus terbuat dari besi baja. Kenapa? Karena asumsinya adalah kalau nanti ada sesuatu terjadi di dapur, misalnya gas meledak, kebakaran, itu tidak sampai menyebabkan area di luar dapur juga terkena. Coba Anda cek warung-warung di sini. Dapur bisa jadi nggak ada pintunya. Standar safety di sana luar biasa. Ya, standar kualitas di sana tinggi sekali. Nah, coba kalau misal nih, pemerintah bikin aturan. Ya, lihat nih, pemerintah bikin aturan nih. Untuk bikin warung harus gini, harus gini, harus gini. Dicoba standar yang di Belanda sana. Percaya sama saya, langsung dipelintir jadi isu politik. Lihat, pemerintah saat ini, rezim saat ini mulai mempersulit rakyat. Wangel ning Indonesia ki wis angel. Asli sulit. Ya. Kita geser ke
Arab Saudi sebagai salah satu negara religius yang menurut saya top. Ya, Anda ke sana merasa feel safety. Bahkan orang-orang yang Islamophobia ketika datang ke Arab, dia melihat kehangatan masyarakat Arab. Nah, salah satu di sana itu, saya pas umroh itu diceritain sama pemandu umroh kami, dan kami juga ngobrol ya dengan orang yang bolak-balik ke Arab. Orang di Arab itu yang bisa ceramah di depan mimbar, di mimbar masjid, musola gitu, itu orangnya nggak boleh sembarangan loh. Itu ada boleh dibilang dipantau, dan orang-orang itu memang diseleksi, nggak sembarangan orang kayak di Indonesia. Anda siapapun bisa langsung ngasih khotbah di depan. Nah, kalau kayak gitu ditiru oleh pemerintah kita, dibuat satu standar sehingga orang nggak sembarangan ya, sehingga tidak terjadi provokasi misalkan di rumah-rumah ibadah, ditetapkan seperti Arab Saudi. Perhatikan, dipelintir lagi. Lihat rezim sekarang mulai membelenggu, memberangus umat Islam gini. Angel. Indonesia angel. Lalu lintas, salah satu bule yang pernah jadi native speaker di lembaga kursusnya teman saya, itu pas disuruh nyetir di Indonesia tuh stres loh. Gila gitu loh, motor serampangan, seliweran, orang nggak begitu taat terhadap peraturan, garis marka yang putih-putih itu ditabrak-tabrak ketika mereka berhenti di lampu lalu lintas. Kata si bule itu begini, perilaku warga itu akan terlihat, perilaku warga secara keseluruhan terhadap hukum itu bisa terlihat dari cara mereka berlalu lintas. Jadi selama cara berlalu lintas ini masih semrawut, negara ini sulit dibenerin. Tapi betul juga omongan dia. Nah, coba supaya tegak peraturan, ditetapkan misalnya tegas, yang melanggar marka denda 1 juta dan sebagainya. Pasti nanti dipelintir lagi. Lihat rejim sekarang menyiksa rakyat gini, angel. Jadi boleh dibilang, saya tuh pesimis loh Indonesia bisa seperti negara maju itu. Kenapa? Rakyatnya angel, susah. Bisa jadi saya juga bagian dari yang susah itu. Boleh dibilang tunjuk siapa pemimpin terhebat di dunia yang dapat prestasi, suruh mimpin Indonesia, kemungkinan gagal. Dah gitu aja. Sampai ketemu di rekaman video Iseng Reborn yang selanjutnya. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.